Kalau kalian pertama kali ke Portugal, jangan sampai ngelakuin kesalahan kayak aku. Karena jujur, hari pertama aku di sini, berantakan. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Rahyo. Waktu pertama kali aku sampai di Portugal, tepatnya di Lisboa, ada beberapa hal yang aku harap aku tahu lebih awal. Di hari pertama aku tuh ngerasa campur aduk banget. Aku tuh bahagia, kagum banget sama kotanya tuh yang indah banget. Tapi juga sekaligus bingung, karena ini pertama kalinya aku pergi ke negara Schengen. Dan gongnya lagi bakal tinggal setahun wak di sini. Dalam hati tuh ya aku mikir, oh mak, aku bakal tinggal di sini selama setahun. Aku tuh excited banget. Tapi tuh sekaligus kayak ngerasa semua halnya tuh kayak aduh banyak banget untuk diserap gitu. Tempat baru, bahasa baru, semua hal baru. Aku tuh ngelihat jalan sambil lihat kota sekaligus isi kepala tuh penuh banget. Yang paling aku gak siap itu ternyata bukan negaranya guys, tapi jalanannya. Aku tuh nginap di area yang kelihatannya tuh strategis banget, bener-bener di sentral Lisbonnya. Tapi ternyata tanjakan. Dan lebih parahnya, taksi gak bisa masuk sampai ke penginapan aku. Jadi bayangin aku harus turun di jalanan gede dan jalan kaki geret koper yang banyak. Mana ini jalanannya naik terus. Harusnya sih aku research dulu ya soal akses lokasi sebelum datang ke Portugal. Aku tuh masih ingat banget pertama kali datang ke Portugal harus geret koper, naik tanjakan. Mana itu malam, udah dingin. Ini kok gak sampai tempat penginapannya. Di tengah tanjakan aku tuh istirahat dulu. Terus kayak aduh capek banget, ini udah malam, pengen rebahan. Terus tiba-tiba kopernya glosor, curut dari tanjakan tuh, turun lagi ke bawah. Bayangin aku harus turun lagi ke bawah, angkat koper lagi, geret lagi ke atas. Oh lama. Aku langsung diam, bukan karena capek, tapi lebih kayak mikir, ini beneran nih aku bakal tinggal di sini selama setahun. Dan itu baru awal. Dan setelah itu aku baru sadar setiap tanjakan di Portugal berasa naik gunung. Betis bener-bener langsung tegang setiap hari. Dan jujur ya, kenapa ya aku nggak bawa koyo atau balsem atau otot geliga ke sini? Karena ya itu tadi, nggak research dulu sebelum datang ke sini. Kalau jalanan Portugal tuh alamak. Dan yang bikin aku nyesal, kenapa pula pakai aku acara bawa heel sama sepatu yang nggak nyaman ke sini? Padahal itu ya kalau aku research dulu jelas-jelas nggak bakal kepake di sini tuh. Dan serius, kalau ke sini wajib sih bawa sepatu yang nyaman plus koyo jangan lupa. Aku kira di Portugal itu bakal santai, tapi ternyata dia indah banget tapi cukup menantang kalau kamu gak terbiasa. Aku juga salah perhitungan soal cuaca. Aku pikir bakal hangat terus, ternyata siang panas, malamnya tuh langsung drop dingin. Dan dinginnya tuh dingin banget. Mana aku sempat kedinginan karena kurang bawa jaket. Jadi pastikan sih kalau kesini tetap bawa jaket yang banyak. Contohnya 23 derajat Celcius, malamnya bisa tiba-tiba 11 derajat Celcius. Dari yang panas banget, tiba-tiba dingin banget. Jaket perlu tetap dibawa. Aku kira aku bakal jatuh cinta di hari pertama ke Portugal. Ternyata enggak. Bukan karena tempat itu enggak bagus, malah tempat itu bagus banget. Tapi ternyata karena aku belum siap aja sih. Tapi setelah beberapa hari, aku tuh mulai tuh ngerti ritmenya. Mulai terbiasa dan pelan-pelan ngerasa kayak, kota ini tuh bener-bener nyaman ya. Menurut aku Portugal itu bukan tempat yang langsung buat kamu jatuh cinta sih. Tapi tempat yang bikin kamu jatuh cinta perlahan-lahan. Yang paling aku gak siap sih ternyata bukan tempatnya, tapi tanjakannya. Sama tangga-tangganya itu. Serius betisku. Dan ini baru cerita awal aku di Portugal. Kalau kalian mau lihat perjalanan aku selanjutnya, jangan lupa subscribe ya. See you in the next video. Bye bye.